Baik Bapak Ibu, untuk menghabiskan waktu karena Pak Henry telah bergabung bersama kita di ulang Zoom training pembelajaran kita pada malam hari ini. Kepada Pak Henry untuk waktu dan tempat kami silahkan dengan hormat. Kes, Pak Henry. Tes, satu, dua, tiga. Siap. Pak Sudah Fadal. sangat jelas? Oke. Siap. Jelas, jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk lebih maksimal lagi, saya harus bertanya terlebih dahulu biar teman-teman sepakat ya. Kalau suara saya jelas, tolong tuliskan kata jelas, teman-teman. Khawatir nanti ini adalah materi yang sangat penting sekali karena benar-benar sebagai sebuah pondasi ya untuk kita melakukan bisnis. Karena pondasi kita yang kokoh itu adalah di sini adalah terkait dengan syariah. Oleh karena itu saya betul-betul memberikan apresiasi dan sebangga-bangganya betul gitu ya di Prime Team ini dibuka terkait wacana detail terkait dengan konsepsi syariah di bisnis ini. Kita purak, bukan purak ya, kita lebih detail lagi biar teman-teman punya bekal untuk bagaimana menerangkan konsepsi syariah ini ketika ada orang yang bertanya atau calon mitra kita yang bertanya. Baik, kita mulai. Oke, Alhamdulillah sudah jelas. Kita mulai sesi penjelasan terkait dengan bisnis ini, yaitu bisnis syariah based corporation dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. La yakun ta'akhuru amidal ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujibal ya'sik wa huwa domina laka ijabata fima yakhtaruhu laka yakhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang begitu sangat indah ini kita kembali berkumpul untuk bermuajahah, bersilaturahmi, juga berdiskusi bersama di mana kegiatan ini insya Allah adalah kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkumpulan dalam suatu majelis ilmu itu betul-betul dilingkari, didoai, dihadir oleh para malaikat ya. Wa majtama'u man fi bayyiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Akan terjadi ketenangan, kebaikan dan solusi-solusi dalam hidup kita, solusi-solusi dalam perjalanan karir kita ketika kita sering melakukan kajian-kajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kita coba untuk mengkaji konsepsi syariah di bisnis ini ya. Tentunya saja kalau Assalamualaikum, Bung berbicara dosen. tentang syariah ya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak. Mungkin ada Oh, saudara-saudara kita, teman kita yang belum kenal nih. oke, baik. Ah, Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih ya, sebelum panjang lebar berbicara, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Henry Juhana ya, Henry Juhana. Kebetulan profesi saat ini saya aktif di perguruan tinggi sebagai dosen, sebagai pengajar, mahasiswa ya, kalau di kampus itu ya. Terus saat ini juga saya lagi menjalani aktivitas melanjutkan di perguruan tinggi untuk ngambil doktoral ya, konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Kemudian juga saya aktif di sebuah perusahaan juga namanya Al-Qasbah ya, penerbit Al-Quran sebagai konsultan. Dan alhamdulillah sambil di sela-sela padatnya aktivitas menemukan sebuah bisnis yang sangat luar biasa, yaitu base corporation, katanya sih syariah gitu ya. Benar nggak syariah? Karena saya basicnya sebagai dosen yang biasa mengkaji kajian-kajian ilmiah,
saya mencoba melakukan riset, penelitian, lalu melihat jurnal-jurnal ilmiah dari para mahasiswa yang juga sudah yang mereka yang melakukan penelitian. Dan ternyata alhamdulillah perusahaan kita sudah syariah, mengantongi izin syariah ya, dan sudah legal. Oleh karena itu kita akan bahas ya sekarang syariahnya di mana. Kalau menurut MUI mungkin begini, begini, begini ya nanti juga akan dibahas di akhir. Tapi kita akan coba membahas secara lebih detail lagi biar kita punya gambaran terkait apa konsepsi syariahnya seperti apa, dan insya Allah ini bermanfaat sekali khususnya buat saya juga ya, karena saya juga terus mengkaji terus-terusan ya, tidak hanya berbisnis tapi biar makin mantap apa namanya frame of reference-nya atau field of experience-nya, frame of reference terkait dengan referensi-referensi yang bisa mengkokohkan kita biar nanti ketika menyampaikan kepada calon mitra kita tuh lebih lebih greget lah gitu ya, dan yakin ya tentang kesyariahannya itu sendiri. Baik teman-teman, itu perkenalan awal. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di sesi akhir ya teman-teman. Adapun nomor telepon sudah disebarkan kemarin ya oleh apa coach kita yang luar biasa Pak Darmansyah. Tapi izinkan saya juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait seputar syariah, saya senang sekali untuk kita berdiskusi. Silakan teman-teman, mungkin Pak Darmansyah bisa nge-share ulang terkait dengan nomor telepon saya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang selalu penuh dengan keberkahan hidupnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menge-share eh, apa materi ya pada kesempatan malam hari ini. Sebentar, ini barangkali sudah terlihat ya. Agak berat ya. Oh, terima kasih. Ini sambil live di TikTok ya. Baik, kita langsung saja kembali untuk membahas pertemuan yang cerah ini terkait dengan apa kajian tentang syariah di Base Corporation ya. Teman-teman, mungkin kita sering mendengar sebuah dalil ya yang membahas tentang pengertian jual beli ya. Ini saya punculkan kembali ya, biar teman-teman yang sudah paham, sudah mengerti, semakin paham dan semakin mengerti, yang sudah hafal semakin hafal ya, yang belum hafal ya saatnya untuk menghafal. Eh, Sebuah dalil usul di mana pengertian jual beli ini al-bai'u maknahu lughatan mutlaqul mubadalah. Katanya begitu. Yang artinya bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Maka dulu itu sebelum adanya uang ada yang namanya jual beli. Dulu itu teman-teman sering mengenal istilah barter ya. Misalnya kalau kita mau beli es dulu waktu saya kecil pernah juga ya. Kemudian dengan segon. Segon itu namanya beras ya gitu ya. Itu dua jenis yang berbeda tapi ditukar. Nah, untuk barter barter ini teman-teman dalam Islam sebetulnya ada aturannya gitu. Ada apa namanya? Ada aturan jelasnya ya. Tidak sembarangan barter. Walaupun secara alamiah juga dipraktikkan oleh orang-orang tua zaman dulu. Tapi Islam sangat mengatur semua itu, teman-teman. Tapi yang jelas secara umum bahwa pengertian jual beli menurut bahasa itulah tukar menukar secara mutlak. Mutlak. Al-bai'u maknahu lughatan mutlakul mubadalah. Nah, kemudian teman-teman, asal dari jual beli itu dalam sebuah kaidah fikih sebutkan bahwa al aslu fil muamalatil ibahah illa
ayyadulla dalilun ala tahrimuha. Jadi artinya bahwa asal usul dari transaksi jual beli itu al-ibahah, dibolehkan gitu, dibolehkan. Kecuali ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada alasan dalil yang membuat jual beli itu menjadi haram. Nah, ini bahasnya menjadi panjang, teman-teman. Ketika jual beli menjadi haram, menjadi halal. Bahasannya jadi panjang. Nah, kita akan coba ya, kupas satu persatu, teman-teman. Yang jelas bahwa jual beli itu asalnya adalah dibolehkan. Tetapi jual beli itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, mungkin juga bisa menjadi makruh. Itu tergantung situasi dan kondisi. Solihul likuli zaman wa makan gitu ya. Atau kondisi ruang dan waktunya seperti apa. Maka dalam Islam itu ada yang mengatakan para ulama sebetulnya eh, apa yang membuat sesuatu menjadi haram itu karena perbuatannya, bukan pada barangnya. Kecuali ada barang yang sudah diharamkan dalam Al-Quran. Ada benda yang sudah diharamkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya eh, apa minuman ya gitu. Lalu kemudian babi, anjing itu sangat jelas ya jenisnya yang haram. Tapi yang lainnya teman-teman, misalnya seperti makanan apapun itu bisa menjadi haram, bisa menjadi halal ya, bisa menjadi boleh. Misalnya banyak memakan barang atau memakan nasi misalnya terlalu banyak hingga membuat muntah dan membuat tubuh kita menjadi rugi atau tubuh kita menjadi berpenyakit atau tubuh kita menjadi tidak diadili dengan makanan itu, maka jatuhnya bisa menjadi haram, teman-teman. Itu tergantung daripada perbuatan kita. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hatinya, itu adalah pengertian dari jual beli itu sendiri ya. Nah, kemudian landasan hukum jual beli ini ada di surah An-Nisa ayat 29, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Masya Allah, luar biasa. Ini dalam sekali, teman-teman, ayat ini ya. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Karena sudah beriman, sudah masuk ke dalam sistem Islam, maka ikuti dan patuhi Islam itu. Salah satunya adalah dengan konsepsi yang namanya jual beli ya. Nah, di sini ada pesan ya untuk orang-orang yang beriman, teman-teman, la ta'kulu amwalakum. Jangan kalian memakan bainakum apa namanya? Hmm, bil batil dengan cara yang batil ya gitu ya. Jadi kita jangan eh, memakan harta saudara-saudara kita dengan cara yang batil gitu. Illa antakuna tijaroh, kecuali jual beli. Nah, ini kan berarti ini adalah sebuah dasar dari uh, Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa jual beli itu adalah merupakan sebuah alasan di mana kita melakukan transaksi untuk memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat itu bisa terjadi apabila ada apa? Ada antarodin, ada ridho sama ridho. Jadi di bisnis ini jangan sampai ada paksaan, teman-teman, memaksa orang untuk bergabung sehingga orang itu merasa terganggu, jangan. Tapi caranya itu adalah dengan cara memberikan informasi-informasi positif, informasi-informasi yang baik tentang produknya, tentang sistemnya, dan lain sebagainya. Tidak memberikan mimpi-mimpi atau memberikan apapun yang membuat orang itu terganggu. Sehingga ketika dia gabung itu dengan ada paksaan atau tekanan misalnya. Jadi tidak bersyariah di situ, tidak ada yang namanya antara dimingkum, tidak ada saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri kalau di sini ya artinya, tetapi konteks ayat ini adalah mengganggu lah gitu ya, mengganggu konsep psikologi yang membuat orang terganggu, maknanya itu bisa berupa
pembunuhan itu bisa pembunuhan karakter bisa saja. Walaupun di sini literalnya adalah eh, kalau dalam tafsir apa di Departemen Agama itu lebih ke bunuh diri ya gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lain maknanya bisa bermakna adalah mengganggu sehingga membuat orang itu merasa sangat-sangat terganggu dengan apa yang kita lakukan. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah betul-betul Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan kelembutan kepada kita gitu. Maka lakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan jual beli, ridho sama ridho. Nah, ini landasan hukum tentang jual beli, teman-teman. Jadi teman-teman hafalin ayat ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, ini dihafalkan ya teman-teman nih. Biar teman-teman punya kekuatan tersendiri saat menerangkan menjelaskan kepada calon-calon mitra kita. Baik, sahabat-sahabatku yang baik hatinya kita lanjut saja. Nah, ini teman-teman yang harus sebetulnya istilah-istilah daripada jual beli itu banyak ya. Nanti dibagi-bagi teman-teman. Misalnya ada yang namanya mudorobah. Nah, mudorobah dibagi lagi. Ada istilah-istilah dari mudorobah gitu ya. Tapi saya ingin menjelaskannya secara gamblang saja karena memang untuk belajar syariah ya per SKS ya teman-teman bisa bertahun-tahun. Tapi ya kita sambil jalan saja teman-teman. Saya menyampaikan sesuatu yang umum ya sifatnya. Jadi teman-teman hafalkan istilah-istilah yang sangat apa namanya ya eh, empat istilah jual beli dalam syariah yang empat inilah minimal ya. Ada mudorobah, kemudian ada murabahah, ada musyarakah dan musawwamah. Nah, ini teman-teman saya jelaskan ya satu persatu ya. Mudorobah itu singkatnya ya teman-teman. Singkatnya nih ya. Mudorobah itu transaksi jual beli, bukan apa namanya? Ketika kita jual beli ada yang namanya rabat atau kalau bahasa kerennya apa ya? Eh, Profit sharing lah gitu ya, profit sharing atau sharing profit ya, sharing profit atau profit sharing nih. Nah, jadi ketika orang mau jual beli, biasanya ada orang yang memang tidak punya barang. Maka orang yang tidak punya barang ini melakukan kerjasama dengan orang yang punya barang. Maka terjadilah kerjasama di situ. Lalu ada perjanjian, mungkin juga ada kontrak misalnya ya. Lalu berapa persen buat yang punya barang, berapa persen buat yang menjualnya. Atau dalam kerjasama yang memang saling menguntungkan di situ ya. Mudorobah. Lebih umumnya ya disebut dengan profit sharing ya gitu. Nah, dilakukan nggak sama Rasulullah? Ya, ini dilakukan sama Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual produk-produk milik yang jadi istrinya dulu ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjualkan produk-produk Siti Khadijah, lalu kemudian menjualnya di pasar, terjadilah akad mudorobah, jual beli profit sharing, di mana sekian persen buat Rasulullah, sekian persen buat pemilik barang dalam hal ini adalah istri baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu teman-teman. Umumnya begitulah ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan murabahah. Nah, biasanya mudorobah diiringi dengan murabahah, yaitu dengan transparansi. Gitu. Jadi ketika jual beli itu harus transparan, teman-teman. Nah, murabahah juga sebetulnya ada banyak istilah-istilah lagi ya, teman-teman ya. Ada kalau menggunakan apa Imam Syafi'i sama Imam Hambali bisa ada berapa? Delapan istilah dari murabahah ini. Tapi ini terlalu panjang ya teman-teman. Nah yang saya singkat saja lah. Murabahah itu adalah jual beli yang sifatnya transparan teman-teman. Nah transparansinya misalnya begini. Bahkan saking transparansinya mau si pembeli mengetahui modal daripada barang yang dijual oleh si penjual teman-teman. Sehingga sampai juga keuntungannya berapa. Ya, saking betul-betul bahwa jual beli itu transparan ya teman-teman. Nah kira-kira di Best Corporation melakukan hal itu nggak teman-teman? Nah insya Allah melakukan itu ya. Tapi ada pilihan teman-teman, nanti ada musawamah. Ya ada juga yang memang si penjual itu atau si pembeli itu tidak mengetahui produknya harganya berapa, ya gitu sampai detail-detail seperti merubah tidak. Itu diizinkan juga dalam konsep syariah itu ada musawamah yang paling bawah.
Jadi seperti jual beli di warung, misalnya teman-teman belanja nih ke warung nih, belanja ke warung, lalu di warung itu kan tidak nanya ini modalnya berapa, harganya berapa, tidak. Tapi ada kesepakatan yang penting barang itu digunakan oleh si pembeli, bermanfaat buat pembeli, dan juga ada untung bagi si penjual. Itu disebut musawamah jual beli yang biasa lah, lumrah pada umumnya begitu ya. Nah, lebih dahsyat lagi teman-teman, mau nggak mempraktikkan murabahah seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu menyampaikan semuanya detail teman-teman. Harganya sekian, si barang ini asam, manis gitu ya, pahit dan lain sebagainya ya teman-teman sampai detail. Bahkan Anda memberikan keuntungan berapa sampai detail begitu ya teman-teman. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicintai oleh umatnya? Bahkan banyak orang yang bertata tangan dan menjadi pedagang yang sukses karena murabahnya itu ya teman-teman ya. Kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teman-teman. Nah kemudian dari murabahah itu ada musyarakah. Musyarakah itu sebetulnya eh, biasanya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya. Antara si yang misalnya katakanlah yang tidak punya barang, lalu kemudian yang punya barang, terjadi kesepakatan konsep keuntungannya mau seperti apa. Ada ijab di situ ya teman-teman. Nah kita misalnya nih sebagai mitra ada ijab nggak nih ke perusahaan? Ketika jual beli jangan-jangan tidak dibaca tuh ijabnya tuh. Jadi teman-teman saat gabung di Maskul Profesional dibaca nih ijabnya tuh karena memang di situ nanti ini kaitannya dengan jual beli dengan konsepsi era digital. Nah, kenapa? Karena akadnya itu baca ya persyaratan-persyaratannya. Ini menarik teman-teman ya jual beli di era digital ini. Karena di zaman Rasulullah ini tidak ada teman-teman mengetahui tentang jual beli apa namanya dropship. Ada nggak di zaman Rasulullah? Tidak ada ya. Berarti haram atau halal? Oh, jangan katakan haram dulu, diteliti dulu, dikaji dulu gitu. Tetapi yang jelas ya, kenapa jual beli itu dikatakan haram? Karena terjadi goror atau tidak jelas ya teman-teman. Nah di base corporation terjadi goror nggak? Tidak jelas nggak? Saya kira semuanya jelas ya. Karena si produknya diinformasikan begitu sangat detail. Nah, jadi si pembeli itu langsung mengetahui produknya itu ada produk pertanian, peternakan, skincare, dan lain sebagainya. Jadi jual belinya tidak jual beli kucing dalam karung atau membeli dalam karung, tidak. Tapi dijelaskan dulu. Jadi kewajiban kita sebagai mitra, teman-teman, menjelaskan kepada calon mitra terkait dengan semua produk-produk yang ada biar jelas si pembelinya. Jangan sampai si pembeli tidak paham, teman-teman. Karena basic daripada perusahaan base corporation itu adalah syariah, teman-teman. Di situ ada yang namanya mudorobah, murabahah, musyarakah, dan musawamah, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman nanti kita sesi pertanyaan dulu ya. Ini yang umum-umum saya karena memang terkait dengan waktu. Tapi yang jelas, 4 istilah jual beli syariah ini teman-teman harus paham dari mudoroba, murabah, musyarakah, musawamah ya minimal Pak. Hafal aja dulu ya. Oke, berikutnya teman-teman, rukun dan syarat jual beli. Teman-teman sudah pada tahu ya, adanya penjual dan pembeli, ya, adanya barang yang diperjualbelikan. Nah, di base corporation ada penjual nggak? Jelas kita sebagai penjualnya ya. Ada pembelinya nggak? Jelas, calon mitra tuh ya. Terus adanya barang yang diperjualbelikan, ada nggak? Itu pertanian, peternakan, skincare dan lain sebagainya. Itu barangnya jelas. Kemudian ada sigot kalimat ijab kabul. Teman-teman melakukan ijab kabul nggak? Jangan-jangan tidak melakukan ijab kabul nih teman-teman nih. Nah kalau fikihnya fikih syafi'i harus ijab kabul teman-teman. Ucapan terima kasih ya gitu ya. Terima kasih sudah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi sukses di bisnis ini gitu ya. Terima barangnya terima saya mengirimkan barangnya dan menerima barangnya semoga bermanfaat. Ijab kabul. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman diikhtiarkan, diusahakan biar terjadi keakraban saat kita berbisnis di Best Corporation terjadi kesatuan jiwa, kesatuan kolbu ya dengan mitra-mitra kita. Ya, ada doa di situ. Maka kalau saya sering begini, insya Allah kita berjuang di sini, kita membangun bisnis ini, Anda membeli produknya, dan kita bersama-sama untuk saling mensukseskan kita bersama lah gitu ya. Nah itu adalah ijab-ijab yang memang
ada kesepakatan untuk kita menjadi seorang pembisnis di Best Corporation. Baik, kita lanjut teman-teman. Syarat jual beli ada al-muta'aqidain atau penjual dan pembeli ya. Ya, salah satunya di sini adalah Bali. Teman-teman pernah nggak menyuruh, memerintahkan kepada anak kecil, tolong beliin ini, misalnya ke warung. Pernah nggak begitu? Jangan-jangan nih sudah nih sering ya, sering dilakukan nih semua orang tua nih. Nah, itu memang tujuannya untuk mendidik anak ya. Tetapi alangkah baiknya teman-teman, jual beli itu antara yang sudah balik, ya tukang warung juga sudah balik. Ada yang sudah balik itu pertama dari si usia, yang kedua sudah berpikir ya gitu ya, sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah gitu ya. Kalau anak kecil mungkin tidak, khawatir nanti tidak sah terjadinya jual beli, terjadinya akad jual beli. Maka didampingi kalau anak kecil, didampingi ketika jual beli gitu ya. Kemudian teman-teman tidak pemboros. Kenapa tidak pemboros menjadi sangat berpengaruh terhadap apa namanya jual beli? Ini juga panjang ya sebetulnya ya bahasanya. Ya, ada ayatnya di sini ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitanu lirabbi kafuro. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi maksud pemboros di sini adalah mungkin pemboros yang sangat ekstrim ya gitu. Karena memang pemboros itu sendiri multi interpretasi. Pemborosnya seperti apa ya gitu. Apakah misalnya sering belanja itu juga boros gitu. Maksud di sini mungkin pemboros yang merugikan gitu, merugikan kedua belah pihak, merugikan dirinya yang tidak bisa mengendalikan sehingga tidak terjadi tidak terjadi apa pendewasaan sebagai orang dewasa lah begitu ya. Lalu kemudian kehendak sendiri tidak ada paksaan. Ya tadi ya ke teman-teman. Jadi syarat jual beli ini tidak ada yang namanya paksaan. Harus saling antarodin tadi ya dalam surat An-Nisa itu ya, antarodin saling ridho sama ridho teman-teman. Baik, jual beli yang batal atau fasid ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jual beli apa yang termasuk yang fasid ya, yang batal itu yang buruk gitu ya. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Di istilah Sunda ada yang disebut dengan sistem ijon. Ya, ada buah nih, ada pohon nih, belum jadi buahnya baru hijau-hijau gitu. Lalu terjadilah transaksi jual beli. Nah, di situ sesuatu yang diharamkan. Kemudian menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Ya, bingung misalnya kayak beli ikan yang eh, masih di kolam ya. Wala tashtaru syamak gitu. Ilal ma'i, sesungguhnya jangan membeli ikan di dalam air. Fa innahu gharar, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak jelas gitu. Itu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan membeli ikan di mana ikan itu masih berada di air. Pernah nggak melakukan itu? Jangan-jangan teman-teman mungkin karena belum tahu pernah melakukan itu. Nah, jangan ya. Karena ini adalah hadisnya eksplisit teman-teman. Kenapa? Biar terjadi kejelasan saat jual beli itu. Nah, kemudian jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak boleh ya. Nah, ada sebuah hadis nih dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya. Intinya barang apapun ini ya, kalau yang memang tidak jelas itu jangan kita melakukan transaksi jual beli. Semuanya harus serba jelas ya. Termasuk teman-teman di jual beli online ini ada yang namanya dropship. Nah, teman-teman ini nyambung ya ke dropship nih. Ada jual beli dropship. Dropshipper, misalnya saya di dropshipper nih, menjual produk perusahaan tertentu atau mungkin produk orang tertentu ya. Lalu si penjual saya misalnya tidak menguasai produknya, tidak mengetahui produknya apakah kalau buah-buahan itu asam, manis, atau si produk non makanan itu produk yang berkualitas atau tidak. Lalu kemudian memasangkan gambar dan terjadi transaksi lalu dikirimkan. Maka itu termasuk jual beli yang namanya goror. Tidak boleh teman-teman nih. Kenapa? Karena nanti bukan khawatir, bakal terjadi yang namanya kekecewaan. Ya, dari pihak si penerima barang atau si pembeli. Oleh karena itu, jual beli dropship itu bagaimana supaya menjadi halal? Si dropshipper harus bekerja sama dengan perusahaan. Misal begini, bukan berarti dropshipper semuanya haram ya, bukan ya.
Tetapi juga dilihat dulu karena unsur haram itu dilihat apakah betul madorot atau tidak. Bagaimana kalau misalnya dropshippernya begini? Saya misalnya sebagai dropshipper nih, lalu kemudian saya sudah tahu produk ini adalah sebuah perusahaan yang amanah dan produk-produknya jelas, produk-produknya betul-betul berkualitas dan kita terjadilah kerjasama dengan perusahaan, ada apa namanya tanda tangan kayak dan lain sebagainya lah atau secara lisan kita bertemu lalu kemudian kita percaya akhirnya kita menguasai produk itu menguasai semuanya secara detail. Nah, kita kemudian pulang ke rumah lalu melakukan dropshipper menjual produk itu. Nah, itu insya Allah dibolehkan. Kenapa? Karena si penjual sudah berusaha untuk menguasai produk itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, di Base Corporation, kenapa harus teman-teman harus mengikuti yang namanya product knowledge? Ini wajib, teman-teman. Jadi teman-teman ketika misalnya ada kegiatan atau kajian product knowledge setiap hari apa nih, setiap hari Selasa ya di kita ini Zoom meeting pokoknya ya, itu betul-betul harus nyimak dengan mantap biar paham semua produk-produk itu, biar jual belinya sesuai dengan syariah. Itu yang terpenting teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di perusahaan kita ini sudah sering dibahas ya, perusahaan resmi berizin ya, lampiran perdagangan langsung sudah jelas lah ya ini ya, apa namanya tampak di sini gambarnya bahwa perusahaan kita di Base Corporation itu adalah perusahaan yang legalitas formilnya sudah sangat jelas. Lalu kemudian teman-teman sertifikatnya sudah mendapat sertifikat keanggotaan AP2LI teman-teman ya, luar biasa ya. Kemudian sertifikat penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ini mengkokohkan, menguatkan, dan membuat kita lebih semangat lagi untuk melakukan jual beli, berbisnis di sini karena insya Allah adalah sudah syariah teman-teman. Dari berbagai sisi ya. Lalu kemudian sertifikat perusahaan sesuai syariah. Nah, sertifikasi bahwa PT BES telah memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian surat keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atas kesesuaian syariah ya penjualan langsung berjenjang atau disebut dengan PLBS. Ini semuanya kita sudah mengantongi nih. Base Corporation sudah mengantongi semua izin ini. Jadi jangan dikhawatirkan ya, teman-teman semangat terus untuk berjualan, untuk berbisnis di Base Corporation. Nah, kemudian teman-teman, hal yang paling terpenting kalau ini kan sertifikat ya, yang kemudian teman-teman langsung aja menyampaikan karena sudah bersertifikat, karena izin MUI sudah jelas ya, jadi percayalah. Gitu. Nah, itu saya kira tidak cukup. Makin mantap lagi harus tahu kenapa sih MUI itu menurunkan atau apa namanya ya memberikan izin berupa surat ini, berupa sertifikat ini. Apa poin-poinnya? Apa alasan-alasannya yang membuat Base Corporation itu menjadi perusahaan yang mendapatkan sertifikat ini? Ada diuji per pointer. Oleh karena itu tentunya teman-teman harus paham dan mengerti tentang 12 poin fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pedoman penjualan langsung berjenjang syariah ya, nomor 75 DSN MUI gitu ya. Nomor 7 2009 pada tanggal 25 Juli 2011 di Jakarta. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Yang pertamanya teman-teman nih, satu adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Tempelkan di pikiran teman-teman bahwa kita punya produk jelas ya. Dan transaksinya adalah dan transaksinya adalah jual beli ya. Jadi jual beli produk nih teman-teman. Ini yang poin pertama yang menjadikan Base Corporation menjadi syariah. Adanya objek transaksi real berupa apa? Produk yang dijual belikan gitu ya. Produk atau jasa dan kita eh, produk teman-teman. Yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi Base Corporation menjual produk-produk yang halal bahkan bermanfaat, baik bermanfaat. Maka sudah sangat jelas bahwa nomor 2 ini yang menyebabkan sertifikat itu keluar, teman-teman. Lalu kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur goror, maisir, riba, dorol, zulmin, ya, zulman, gitu ya, maksiat, ya, ya ada unsur tidak jelas tadi ya, kemudian tidak jual beli minuman, ya,
tidak merugikan, tidak zolim, tidak maksiat, tidak ya, semuanya bermanfaat. Nah, ini juga nomor 3 sudah. Kemudian yang keempat, tidak ada kenaikan harga biaya yang berlebihan atau expensive markup sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas manfaat yang diperoleh. Teman-teman, di Base Corporation semua produk-produknya sesuai dengan harganya. Kenapa? Karena kualitasnya dan produk Base Corporation itu eksklusif. Ya, eksklusif itu tidak dijual di pasaran, teman-teman. Tapi sangat eksklusif, harganya pas dan manfaatnya juga luar biasa. Checklist. Sudah perhatian nomor 4 ya. Yang kelima adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Nah, ini sudah ya. Jadi, komisi yang diberikan sesuai ya oleh perusahaan. Bahkan nih ada teman-teman ada yang mendapatkan Pajero, mendapatkan mobil Mobilio, mendapatkan rumah 1 miliar, tergantung daripada prestasi kerjanya, teman-teman. Ketika kita berjuang, maka kita akan mendapatkan. Tetapi ketika orang yang leha-leha, nyantai saja, tidak berbisnis, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini sudah sesuai, teman-teman. Siapa yang berjuang, dia akan mendapatkan untung. Nah, jadi jangan di bisnis ini kan ada kiri dan kanan nih. Lalu kemudian di si kanan dan si kirinya itu diisi dua-duanya. Selain daripada rugi nanti tidak mendapatkan royalti ya dari orang yang bersangkutan, juga mengakibatkan sesuatu yang diharamkan, tidak boleh, karena mengakibatkan tidak adanya usaha yang tiba-tiba muncul, teman-teman. Nah, ini harus ya teman-teman ya. Kecuali nanti ada pengecualian ya, misalnya saudara ya teman-teman ya. Saudara itu kan sudah yang kayak misalnya istri nih. Istri itu kan yang memperjuangkan ekonominya itu kita gitu. Anak yang memperjuangkan ekonomi itu kita. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu karena alasan-alasan tertentu ya. Jadi fikih ini tidak saklek, teman-teman ya. Tapi solihu likuli zaman memakan. Oke, teman-teman ya. Kemudian tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Kenapa nih Kang Algian luar biasa terus memaksa teman-teman untuk belajar. Kang Rian terus memaksa teman-teman untuk belajar. Kenapa? Karena memang syariahnya begitu. Gitu ya. Jadi alasan lain ya dalam pikiran kita. Jangan ada alasan di mana ini ada bimbingan itu ya agar sukses jualan apa dan lain sebagainya. Itu benar. Karena kita dapat ilmu. Tetapi alasan di sini, alasan yang paling terpenting dalam konsep syariah, karena syariahnya di situ. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan pembinaan, terjadi nantinya hal yang tidak diinginkan, yaitu terlepasnya yang namanya konsep syariah itu sendiri dalam bisnis ini. Maka harus adanya pembinaan, teman-teman. Saat teman-teman masuk ke dalam base corporation, sudah siap untuk menjadi leader, sudah siap untuk membina tim-timnya di bawah. Kenapa? Karena itu syariahnya, gitu ya. Nah, simpan dulu karena itu ketika kita terjadi ngebimbing, ketika teman-teman misalnya menjadi leader atau ngebina, disitulah keuntungan yang luar biasa. Itu iya, gitu ya. Itu iya, dampak dari, gitu ya, dampak dari pembinaan. Tetapi alasan yang paling utama itu karena kesariahannya di situ. Ya, ini menjadi catatan nih dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, biar itu dilakukan. Kemudian teman-teman, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha tidak menimbulkan igra. Igra itu apa ya disebutnya ya? Semacam ada motivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan lah. Hal-hal yang baik misalnya gitu. Intinya bahwa bonus itu adalah sebagai sebuah motivasi buat kita untuk kebaikan. Gitu ya. Jadi adanya dapat A, dapat mobil, dapat ini untuk kebaikan kita semakin menjadi lebih baik lagi lah gitu ya. Kemudian tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam bagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Ada nggak eksploitasi? Kalau terjadi eksploitasi atau ketidakadilan, ini menjadi haram bisnis ini. Insya Allah di bisnis ini tidak ada ya. Saling mengeksploitasi tidak ada ya. Tidak ada. Saya kira tidak ada. Tapi justru sebaliknya. Bukan eksploitasi, tetapi adalah saling memberikan motivasi, memberikan manfaat, memberikan dorongan teman-teman untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Kemudian yang ke-10 teman-teman, sistem perekrutan keanggotaan ya, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.
Itu 180 derajat berbeda teman-teman di base corporation. Tidak melakukan itu, justru melakukan pembinaan. Maka ada program yang namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Di mana ketika ikut bisnis ini, ikut kemudian SLC, maka yang tadinya tidak sholat menjadi sholat. Yang tadinya malas beribadah semakin rajin ibadahnya. Yang tadinya tidak baik menjadi semakin lebih baik lagi dan lain sebagainya. Disinilah konsep syariahnya ya teman-teman. Selain berbisnis, tetapi di dalamnya adalah berdakwah. Teman-teman. Ini masuk dalam 10 ini. Kemudian yang ke-11 nih. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Jadi jadi wajar ya teman-teman ketika misalnya kadang nih yang mungkin ada mitra-mitra saya yang hadir di sini, saya terkadang misalnya tiap pagi, sore ya, kemudian bahkan malam teman-teman ya, ada motivasi, lalu kemudian ada mengingatkan, ngasih video motivasi dan lain sebagainya ya. Itu memang diperintahkannya begitu. Jadi jadi itu harus diduplikasi ya. Buat mitra-mitra yang lain, misalnya khususnya buat mitra saya nih teman-teman yang hadir, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya yang hadir memberikan motivasi, memberikan peringatan, menjadi semakin lebih baik lagi antar antar mitra ya. Kita lebih baik lagi, mitra juga lebih baik lagi. Saling mengingatkan itu menjadi sebuah keharusan dalam bisnis ini. Dan poin yang ke-12 teman-teman yang terakhir, tidak melakukan kegiatan money game. Jauh, karena kita adalah basicnya produk. Bisnis kita ada produknya jelas. Ya, bukan memainkan uang. Nah, money game itu adalah tidak ada produknya, tapi uang yang bergulir. Nah, dari ke-12 poin Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ini menjadi pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Dan alhamdulillah, Base Corporation ini sudah mengantongi semua ke-12 ini sehingga keluarlah sertifikat itu, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman, ya kita bertahap. Jadi ketika ada kajian lagi tentang syariah, teman-teman ikut. Kenapa? The power of repetition. Pengulangan itu akan menjadikan dahsyat, semakin mengerti, semakin paham, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bisnis ini sesuai dengan anjuran Dewan Syariah MUI ya teman-teman, sehingga bisnis kita ini menjadi berkah dan mengandung nilai-nilai kebermanfaatan ya teman-teman. Baik, itu barangkali ya teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hatinya, fikih kontemporer, penjualan langsung berjenjang syariah, apa disebut dengan PLBS. Terima kasih dari saya. Selanjutnya kita ada tanya jawab mungkin ya, atau ada pembicaraan berikutnya dari Kang Rian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali saya terlalu cepat dari penjelasannya, atau ada hal-hal yang memang cek bahasa Sunda nama tical atau litah, misalnya gitu. Ada hal yang salah, tolong dimaafkan ya. Kesalahan tentunya dari saya, kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Henry Johana, tetap berjuang dan terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.